Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia, selamat datang di Smart ASN Podcast, ruang diskusi interaktif, tempat kita membedah isu-isu hangat seputar birokrasi, teknologi, dan masa depan aparatur sipil negara. Bersama saya, Pandu, selaku moderator pada kali ini yang akan memandu jalannya diskusi atau pembahasan pada siang hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan, kita seringkali fokus pada hal yang indah, aplikasi baru, efisiensi kerja, atau pelayanan publik yang serba digital. Tapi hari ini kita mau berani melihat sisi gelap dari digitalisasi yang belakangan ini lagi marak di ruang publik dan media massa. Apa itu? Yaitu maraknya fenomena judi online yang mulai menyusup ke lingkungan instansi pemerintahan dan melibatkan oknum ASN. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kayaknya lebih enak nih kalau kita berkenalan satu persatu. Mungkin dari beberapa narasumber yang hebat pada siang hari ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Aan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Mas, Mbak, nama saya Aan Fahdila. Saya ASN 2026, saya penempatan di PIP Makassar. Di sini saya sebagai perwakilan perspektif lapangan ASN modern. Ya, kemudian selanjutnya mungkin langsung saja mengalir dari Mas Nayosi, Mas Noval, dan Mbak Maria. Baik, terima kasih Mas Pandu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nayosi Widiawan Sultan. Saya ASN 2026. Saya sebagai narasumber praktisi IT Smart ASN. Halo Mas Pandu, halo Sobat ASN. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Noval, asal instansi saya dari Politeknik Penerbangan Palembang, sekarang saya ditempatkan di Palembang. Untuk saya sebagai narasumber ahli regulasi untuk podcast hari ini. Halo Mas Pandu, halo Sobat ASN. Di sini saya Maria Riris, ASN 2026. Di sini saya sebagai pengamat sosial. Wah, ternyata keren-keren semua ya pada siang hari ini para narasumber yang hebat. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Siap nih kita bedah isu sensitif pada siang hari ini. Siap dong Mas. Alhamdulillah sehat Mas Pandu, Siap dong Mas siap Pandu. Mas. Ini seibarat yang kayak seperti gajah di pelupuk mata. Harusnya kita berani sih untuk bahas biar ada solusinya. Asik kali Mas Aan. Ma- Mantap, mantap. Saya mau mulai dulu dari Mas Naufal nih. Mas Naufal, kalau kita bicara baca berita akhir-akhir ini, miris banget ya. Ada laporan pengaduan masyarakat, bahkan temuan dari lembaga pengawas bahwa ada saja oknum ASN yang kedapatan mengakses situs judi online. Parahnya lagi, mereka tuh mengakses situs judi online itu di saat mereka kerja. Ini kan sangat gawat sekali. Kalau kita kembali ke aturan dasar manajemen ASN, seberapa fatal sih pelanggaran ini, Mas? Benar Mas Pandu, emang sekarang lagi maraknya judi online nih terhadap pegawai-pegawai ASN. Nah, jadi kalau kita bicara dari kacamata manajemen ASN ya, tindakan ini bukan sekedar khilaf, tapi ini adalah pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku dari pegawai ASN itu sendiri. Nah, di dalam UU ASN ini jelas disebutkan bahwa ASN itu wajib menjaga integritas, martabat, dan kehormatan dari instansi. Nah, jadi ketika seorang oknum ini bermain judi online, apalagi mereka menggunakan fasilitas kantor seperti jaringan internet kantor maupun listrik kantor yang mereka menggunakan komputer, jelas itu sudah melanggar prinsip dari profesionalisme. Dampak langsungnya apa? Jadi dampak langsungnya buat kantor ini mereka kan menggunakan waktu kerja pada saat mereka melaksanakan judi online ini.
Nah, belum lagi tindak pidana korupsi jika mereka menggunakan uang, posisinya mereka pegawai yang memegang anggaran atau keuangan instansi. Nah, ini sangat jelas diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, bisa sampai ke penurunan jabatan, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Begitu, Mas Pandu. Wah, dampaknya ternyata sangat besar ya. Dampaknya sangat domino, bisa sampai ke ranah hukum pidana. Nah, mungkin bisa kita lihat perspektif yang berbeda ya, dari perspektif lapangan nih. Nah, Mas Aan kan selaku ASN muda, apakah fenomena ini memang terasa gencarnya di lingkungan kerja? Atau ini cuma kasuistik di media saja? Jujur sih Mas Pandu dan rekan-rekan sekalian, di era digital sekarang ini judi online itu kayak bentuk terselubung. Kemasannya mirip game online yang ada di ponsel. Jadi setiap kita istirahat itu kita bahkan bisa mengakses ini. Bahkan di waktu luang di kantor ada saja godaannya. Masalahnya persepsi sebagian orang ini menganggap bahwa cuman main iseng, cuman main sementara pakai uang sendiri, tidak ada pakai uang kantor. Apa sih hubungannya sama kantor? Nah, pola pikir yang seperti ini yang menurut saya mereka lupa kalau status ASN itu melekat selama 24 jam. Begitu juga terjebak dalam lingkaran itu. Performa kerja pasti turun karena ikut dalam kegiatan judi online. Sering melamun, kurang fokus saat melayani masyarakat dan bawaannya jadi sensitif kalau kalah dalam judi. Jadi ini nyata sih dan jadi tantangan besar buat generasi kita, Mas. Betul banget, Mas Aan. Berarti ada masalah nih, tingkat pemahaman atau kesadaran personalnya ya, Mas. Mungkin sekarang saya agak geser nih ke Mas Nayosi selaku praktisi IT dan pemerhati konsep Smart ASN. Mas Nayosi, salah satu pilar Smart ASN itu kan literasi digital ya, Mas. Nah, di dalamnya ada etika digital dan keamanan digital atau cyber. Kok bisa ya ASN yang harusnya smart dan melek digital malah keblinger memanfaatkan teknologi buat hal destruktif kayak gini? Nah, itu dia ironisnya, Mas, dan rekan-rekan semua. Banyak orang mendefinisikan bahwa smart ASN itu cuma sekedar bisa pakai komputer atau bisa pakai aplikasi. Padahal literasi digital itu jauh lebih dalam dari itu. Di dalam literasi digital, kita diajarkan tentang budaya dan etika digital. Artinya bagaimana kita menyaring hal baik dan buruk di ruang digital. Dari sisi teknis, keamanan, siber keamanan digital, tindakan mengakses situs judi online lewat jaringan kantor itu sebenarnya tindakan yang super berbahaya bagi instansi. Situs-situs judi online itu sarang malware, ransomware, dan phishing. Ketika oknum ASN mengeklik tautan tersebut menggunakan WiFi kantor, mereka membuka pintu gerbang bagi peretas untuk masuk ke sistem data pemerintah. Bayangkan saja kalau data sensitif kedinasan atau data masyarakat sampai bocor atau terenkripsi oleh ransomware hanya karena ada pegawai yang penasaran pengen main judi online. Itu kerugian negaranya bisa miliaran dan merusak kepercayaan publik secara total. Wah, ngeri banget ya, Mas. Berarti bukan cuma merusak diri sendiri nih, tapi bisa juga menjebol sistem pertahanan cyber instansi, pemerintah tempat dia bekerja. Luar biasa tampaknya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari tim IT, terus lapangan, sama lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau minta pendapat nih atau pandangan dari sisi psikologis dan sosial dari Mbak Riris. Kenapa sih judi online ini daya rusaknya begitu masif? Dan kenapa ASN yang secara ekonomi sebenarnya tuh punya gaji tetap dan tunjangan yang relatif stabil, namun kok bisa ikut terjerat dalam lingkaran setan ini? Gimana Mbak Riris tanggapannya? Oke, menarik, menarik sekali ya Mas Pandu. Memang kalau kita lihat secara psikologis, judi online ini didesain menggunakan algoritma yang memicu dopamin di otak kita. Sensasi hampir menang itu yang bikin kecanduan. Kenapa sih ASN bisa kena? Ada beberapa faktor sosial. Yang pertama yaitu tekanan gaya hidup, di mana media sosial ada tekanan untuk terlihat sukses atau flexing, ketika pendapatan tetap dirasa kurang untuk memenuhi gaya hidup keduniawian ini.
Kemudian jalan pintas digital seperti judi online ini terlihat menggiurkan karena menawarkan kekayaan yang instan. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan kerja. Kalau pengawasan dari atasan longgar ditambah adanya kultur pembiaran antar sesama rekan kerja untuk saling menegur, akhirnya perilaku menyimpang ini dianggap biasa dan menular. Efek psikologis jangka panjangnya mungkin ASN tersebut mengalami kecemasan akut, kemudian penurunan integritas moral, hingga keretakan rumah tangga yang berujung pada hancurnya produktivitas kerja di kantor. Gitu, Mas. Wah, 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 wah. Ternyata makin mendalam ya diskusi kita pada siang hari ini. Kita sudah memetakan masalahnya mulai dari segi aturan manajemen ASN, celah keamanan cybernya gimana, sampai sampai dampak psikologisnya gimana. Nah, selain kita membicarakan terkait dengan masalah itu, mungkinlah kita membicarakan terkait dengan solusinya. Kita tidak mau podcast ini cuma sekedar komplain, protes aja bahwa judi online ini salah, judi online ini merusak, tapi kita juga harus bisa berikan solusinya dan memberikan masukan konstruktif untuk diri kita dan isi pemerintahan. Nah, mungkin mulai dari Mas Nayos terlebih dahulu nih, kira-kira dari sisi infrastruktur teknologi dan konsep smart ASN, apa langkah konkret yang harus dilakukan instansi pemerintahan? Baik, Mas Pandu. Jadi gini Mas, kalau dari sisi instansi, pertama wajib menerapkan konten filtering dari manajemen jaringan yang ketat. Jadi semua DNS atau IP yang terafiliasi dengan perjudian harus diblokir total dari jaringan kantor. Kedua, instansi harus rajin melakukan audit digital forensik berkala terhadap gawai atau fasilitas kerja yang dipinjamkan ke pegawai. Dan yang paling penting adalah memberikan edukasi literasi digital yang substansial, bukan cuma formalitas. ASN harus diajarkan bagaimana mendeteksi bahaya cyber dan etika memanfaatkan fasilitas negara. Seperti itu, Mas Pandu. Setuju dengan pendapat dari Mas Nayosi nih, bahwa proteksi sistem itu wajib. Kalau dari sisi regulasi dan pembinaan pegawai, Mas Naufal, gimana tanggapannya, Mas? Kalau menurut saya dari sisi manajemen ASN ini, untuk penguatannya itu kuncinya pada penguatan fungsi pengawasan yang melakukan langsung oleh atasan mereka masing-masing di unit mereka masing-masing. Nah, atasan itu tidak boleh abai, jadi harus ada ketegasan dalam menerapkan reward maupun punishment nih. Jadi jika ada indikasi pegawai yang kinerjanya menurun drastis atau perilakunya berubah, harus segera dilakukan konseling atau dipanggil langsung oleh atasannya untuk dilihat atau ditanyakan bagaimana keadaan mereka sehingga menyebabkan pekerjaan mereka itu menurun. Nah, instansi juga harus mempermudah sistem pengaduan mereka. Seperti ada sistem di mana pegawai lain itu dapat memberikan laporan jika melihat ada tindakan yang menyimpang di kantor mereka tanpa rasa takut diintimidasi oleh pegawai lainnya. Menurut saya begitu, Mas Pandu. Betul sekali, Mas Naufal. Pengawasan melekat dan keberanian melapor itu penting. Perlu adanya reward dan punishment dari sebuah instansi itu sendiri agar kinerja ASN itu dapat meningkat dan terhindar dari hal tersebut. Nah, terakhir nih dari Mas Aan dan Mbak Riris, bagaimana sisi personal diri kita sendiri sebagai ASN agar punya benteng pertahanan yang kuat dari godaan isu kontemporer ini? Mungkin pertama dari Mas Aan terlebih dahulu nih. Gimana Mas Aan? Kalau dari saya pribadi sih sebagai ASN muda, di sini kita harus kembali lagi ke dasar-dasar nilai berakhlak, khususnya poin akuntabel dan kompeten. Kita harus sadar bahwa setiap rupiah yang kita terima dari negara itu ada pertanggungjawabannya. Menjaga diri dari judi online adalah bentuk syukur atas amanah profesi kita. Kita harus pandai memilih lingkungan pergaulan di kantor, membawa dampak positif pada pengembangan kompetensi kita, bukannya mengajak kita pada kemunduran moral. Menambahkan dari Mas Aan, penting juga bagi kita memiliki manajemen stres dan keuangan yang sehat. ASN yang smart adalah ASN yang mengelola ekspektasi hidupnya,
merasa cukup dan selalu mencari kebahagiaan lewat jalur-jalur yang produktif, seperti berinovasi dalam pelayanan publik atau mengembangkan hobi-hobi positif, dan bukan mencari pelarian di judi online. Begitu, Mas Pandu. Wah, 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 luar biasa sekali ya. Sebuah konklusi yang sangat indah dalam menyentuh esensi terdalam kita sebagai pelayan publik. Nah, saya akan buat kesimpulan nih terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Sobat ASN sekalian, kesimpulannya yaitu adalah menjadi smart ASN bukan sekedar tentang seberapa canggih gawai atau gadget yang kita miliki, melainkan seberapa bijak dan berintegritas yang kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Isu kontemporer judi online ini adalah ujian nyata di depan mata bagi seorang ASN. Nah, judi online ini juga mempengaruhi dari kualitas ASN itu sendiri. Kemudian, mari kita bendengi dari diri kita, saling mengingatkan di lingkungan kerja, dan bersama-sama menjaga nama baik KOPS demi terwujudnya birokrasi kelas dunia yang bersih dan akuntabel. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber hebat yang sudah memberikan pendapatnya pada siang hari ini, kepada Mas Nopal, Mas Nayosi, Mbak Riris, dan Mas Aan atas diskusinya pada hari ini. Sama-sama, Mas. Sama-sama, Mas. Sama-sama, Sukses Mas selalu Pandu. untuk ASN Indonesia. Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Sobat ASN yang sudah setia mendengarkan hingga akhir penayangan. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran podcast ini ya, jika dirasa bermanfaat. Saya Bagia Pandu, pamit undur diri. Tetap smart, tetap berintegritas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.